Shalom, selamat pagi pemirsa Morning Jesus. Senang sekali pagi hari ini saya dan tim dapat menyapa pemirsa Morning Jesus. Mari sebelum kita memulai acara ini, kita satukan hati untuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami dapat bersama-sama pada pagi hari ini memuji menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan mempersiapkan hati kami ini Tuhan Yesus, biarlah kami fokus Tuhan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan ambil alih setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus kami acara ini dengan kuasa darah Yesus. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari persiapkan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih. Ku tetap setia. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku tetap setia. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap setia. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap
cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, kami mau cinta Engkau, kami mau tetap setia. Yesus Tuhan, Engkau yang menilik hati kami, Engkau yang tahu kami Tuhan, kami mau tetap cinta. Yesus Tuhan, terima kasih, hanya nama-Mu Tuhan kami percaya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan sekali lagi. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, kami bersyukur padamu, kami terus menyembah-Mu. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau. Terima kasih Yesusku, haleluya Tuhan, kami berterima kasih, haleluya Yesus. Shalom, selamat pagi pemirsa Morning Jesus dimanapun berada, senang sekali kami dan tim pagi hari ini menyapa Bapak Ibu semuanya. Kita percaya bukan suatu kebetulan hari ini kita boleh sama-sama mau membahas sharing firman dengan tema Marta dan Maria. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari tokoh-tokoh di Alkitab ini. Yang kita tahu,
saat ini bahwa ada perbedaan yang begitu mencolok dari mereka berdua yang sama-sama melayani Yesus, tapi yang lebih berkenan adalah Maria. Ada beberapa kesan ketika kita mendengarkan tokoh-tokoh Alkitab Marta dan Maria ini. Banyak orang yang memiliki kesan, yang pertama Maria yang benar, sementara Marta yang salah. Namun pengertiannya bukan seperti itu sebetulnya. Mari kita bahas. Kisah Marta dan Maria ini adalah gambaran dari konsep melayani. Perlu kita evaluasi kembali apakah konsep melayani kita ini sudah benar atau hanya asal-asalan dan hanya melayani untuk mendapatkan sesuatu. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42 berkata, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari firman Tuhan ini dijelaskan bahwa perbedaan seorang Marta dan Maria. Dan terakhir Yesus berkata, Maria yang berkenan di hadapannya Yesus. Berikut perenungan dari firman yang di atas. Yang pertama kita bahas adalah Marta. Marta dijelaskan dalam firman itu hanya sibuk untuk Tuhan. Hanya sibuk untuk Tuhan. Berarti melakukan pelayanan untuk Tuhan, tapi belum tentu hatinya dia berada pada Tuhan dan belum tentu punya waktu untuk bersama Tuhan. Gambarannya di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah hanya sibuk melayani saja, tapi tidak ada hubungan keintiman dengan Tuhan. Yang artinya sibuk sendiri, tapi hatinya untuk Tuhan adalah nol. Mari pagi hari ini kita terus merenungkan, mengevaluasi diri kita, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita seperti Marta ini yang hanya sibuk melayani secara jasmani, melayani, tapi ternyata sebelum kita melayani kita nol di hadapan Tuhan. Kita tidak membangun intim hubungan dengan Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak memberikan saat teduh kepada Tuhan. Dan kita satu lagi mau belajar dari seorang Maria yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan kata Tuhan, dia yang berkenan. Seorang Maria ini, dia sibuk dengan Tuhan. Perlu digarisbawahi, dia sibuk dengan Tuhan. Bukan sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Sibuk dengan Tuhan yang artinya Maria punya waktu yang banyak dan kesempatan bersama Tuhan. Maria ini cerminan orang percaya yang tahu mengambil sikap dan merespon Tuhan dengan mengambil bagian dalam hadirat dan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria ini memberikan sikap hatinya untuk memiliki saat teduh bersama Tuhan sebelum dia melakukan tugas-tugas dia. Yang salah satunya tugas melayani Tuhan. Dia sudah ceri hatinya untuk Tuhan. Dia berbincang-bincang dengan Tuhan.
Dia ngobrol dengan Tuhan setiap pagi. Dia bertanya dengan Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang Tuhan mau daripada aku? Pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Maria ini benar-benar memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia memberikan waktunya untuk Tuhan. Ini namanya melayani Tuhan. Sedangkan yang kita lakukan pelayanan-pelayanan itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Kita bisa dapat ambil petik pelajaran daripada Marta dan Maria ini. Sebetulnya Marta untuk sebagai pelayan Tuhan, dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya sudah dengan baik. Akan tetapi sangat disayangkan, dia hanya mengerjakan itu untuk orang, tapi untuk Tuhannya nol. Mari kita lihat dari dua tokoh Alkitab ini. Kita bisa gabungkan. Kita melayani di luar dengan all out. Luar biasa. Tapi kita juga harus seperti Marta. Kita layani Tuhan dulu. Kita berikan hati kita untuk Tuhan. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita terus belajar pada pagi hari ini. Saat kita melayani, hati kita ini kita bereskan dengan Tuhan terus. Sehingga dalam pelayanan-pelayanan kita setiap hari, kita akan dituntun Tuhan. Tuhan akan mempromosikan pelayanan-pelayanan kita. Kita akan ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Karena kita berkenan di hadapan Tuhan. Sementara karena kita hanya melayani saja, sekedar saja, tidak melibatkan Tuhan, maka kita percaya bahwa pelayanan kita ini akan sia-sia. Demikianlah sharing firman pada pagi hari ini. Banyak hal yang kita bisa petik dari tokoh Marta dan Maria ini. Saya percaya saat ini juga teman-teman semua yang mendengarkan sharing firman ini akan mengevaluasi dirinya untuk melayani Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan pelayanan kita juga berkenan di hadapan orang-orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini atas berkat anugerah dan kasih-Mu. Tuhan berikan kesempatan untuk saya, untuk teman-teman semua yang ada yang menyaksikan Morning Jesus untuk melayani Tuhan. Dan biarlah mulai pagi hari ini kami melayani dari hati, melayani Engkau terlebih dahulu. Baru kami melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati kita, angkat tangan dan hati kita. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.